Baik hadirin, acara pagi ini kami lanjutkan dengan tausiah disusul pembacaan doa. Kami persilakan kepada Bapak Amin Sahbudiono untuk menyampaikan tausiah dan kemudian pembacaan doa oleh Bapak Asriyati. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah wa may yudlil fala hadiya lahu. Nanti saya telepon. Asyhadu an la Acaranya besok kan? Apa hari Sabtu kan? Oh ya, cerita nanti telepon lagi ya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan syukur dari kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini dengan kodrat ridha dan inayahnya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah yang hadir di sini masih waras, sehat lahir batin, pikirannya masih jernih, masih memikirkan negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin rahimakumullah, mohon maaf saya akan menyapa senior saya. Ternyata senior saya banyak sekali di sini. Mohon maaf, saya sebut dulu Pak Hanap Yasnan, Marskal TNI Kasol waktu zaman saya masih Letnan Kolonel. Kemudian Pak Slamet Bianto Wakasu waktu itu waktu saya masih Kolonel. Kemudian Pak Fadolazi dan mohon maaf yang sebelahnya Pak Anabi. Mohon maaf, Pak Tejo. Pak Tejo sama-sama di Seretan. Mohon maaf, jadi yang lainnya mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, kagum saya, dan penghargaan saya. Saya akan sebut semuanya menjadi para hadirin sekalian yang kami hormati. Para hadirin sekalian yang sangat kami muliakan dan kami hormati, alhamdulillah Allah telah menakdirkan kita untuk bisa hadir di tempat ini dengan ikhlas ridho, tanpa ada paksaan siapapun, tanpa ada iming-iming apapun. Kita mau meluangkan waktu, meluangkan tenaga untuk hadir di tempat ini dalam rangka silaturahmi purnawirawan prajurit TNI dengan para tokoh masyarakat. Alhamdulillah ada tokoh masyarakat, Pak Kurniawan, Pak Andri, jauh-jauh dari Malang Pak ke sini naik travel sampai sini jam 6 pagi langsung di ruangan ini. Alhamdulillah saya dapat bersilaturahmi dengan beliaunya jauh-jauh dari Bimbing Malang sampai ke sini hanya untuk menghadiri dengan Pak Kurniawan sudah berdiri Pak. Dan beliaunya ini adalah murid generasi terakhir dari bapak saya, Marhum Kiai Haji Misbah, Ketua MUI Jawa Timur.
Dengan izin Allah, tanpa sengaja saya dipertemukan dengan murid bapak saya, Bapak Azri Kurniawan. Saya sendiri Muhammad Amin dari Surabaya. Hadirin Allah, saya akan mencoba mengisi waktu singkat ini mengawali silaturahmi kita bersama. Allah dalam surat Al-Quran 104 menyatakan bahwa wal takum minkum ummatan yad'u ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kalian semua, hendaklah di antara umat manusia ada segolongan orang, ada sekelompok orang yang selalu berbuat baik dan mengajak ke arah kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak untuk berbuat yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan menjauhi perbuatan munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah insyaallah kita semua ini termasuk golongan yang beruntung. Hadirin rahmatullah, pada masa-masa seperti sekarang ini, insya Allah kita termasuk golongan orang yang mau selalu berbuat baik dan golongan yang selalu mengatakan kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Berseru untuk mengajak kebaikan dan berseru untuk menjauhi keburukan. Tidak banyak sekarang ini golongan yang seperti ini. Sekarang ini golongan yang mayoritas adalah golongan yang abu-abu, golongan yang mungkin sudah tercemar pikirannya, golongan yang sudah dicuci otaknya dengan duniawi, golongan yang sudah termakan oleh kepentingan sementara yang fana sifatnya. Sementara kepentingan untuk ukhrawinya, untuk kepentingan hari panjangnya sudah terlupakan. Hadirin rahimakumullah, paling lama kita ini sudah pensiun ini ada yang 80, ada yang 90 itu sudah jarang. Paling lama kita 100 tahun hidup di sini. Selama 100 tahun itu kita kalau hidup dibandingkan dengan panjangnya hidup kita di akhirat, tidak ada artinya, tidak ada setitik debu. Sementara yang selama-lama hidup kita adalah di akhirat. Dunia ini fana, dunia ini sementara, dunia ini tidak ada artinya, dunia ini hanya permainan, dunia ini hanya senda gurau untuk firman Allah. Dalam waktu yang sementara ini, dalam waktu yang singkat ini, dalam waktu yang senda gurau ini, marilah kita isi. Dan alhamdulillah kita yang ada di sini, insya Allah kita ini berniat untuk mengisi, untuk berbuat baik dan mengajak yang baik. Kalau misalnya nanti dalam acara-acara ini ada yang acara yang disampaikan tidak baik, mohon bisa dimakan, bisa dianggap slip of tongue. Artinya pembicaraan tidak terkendali atau salah cetak seperti hanya ijazah. Mohon izin, tadi sudah ada yang kampanye Pak Rama Sarita, ada dari itu sudah bawa fotokopi katanya. Salah. Tadi pagi saya baru terima WA, isinya Larek mengatakan bahwa pemimpin kita kemarin adalah lulusan fakultas kedokteran. Jadi intinya adalah dokter Randus Insinyur. Mohon maaf, ini tausiah bukan nama yang macam-macam. Mohon maaf. Ini sudah kelas kendali. Tausiah. Tausiah.
kurang malah. Allah juga berfirman bahwa kita ini hidup di dunia sudah dilengkapi oleh Allah dengan perangkat yang demikian lengkap, khususnya bangsa Indonesia ini. Hidup di negara Nusantara, hidup di wilayah khatulistiwa, hidup di Nusantara yang pantainya nomor 2 terpanjang di dunia, yang garis khatulistiwanya terpanjang di dunia, yang kekayaan alamnya tervariasi di seluruh dunia. Namun kenyataannya pada hari ini sekalian, 90% rakyat Indonesia dikuasai oleh oligarki yang besarnya hanya 10%. Kenapa? Karena kita wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah sedang memberikan azab kepada kita karena kita tidak mensyukuri atas nikmat Allah. Nikmat yang sedemikian banyak dan terhingga. Fa inna nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kita menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kita tidak akan pernah bisa. Khususnya bangsa Indonesia ini, la tuhsuha, kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah kepada bangsa Indonesia. Emas nomor 2 terbesar di dunia di Indonesia, nikel terbesar di dunia, tambang-tambang lain. Namun apa hasilnya untuk rakyat? Mayoritas dikuasai oleh oligarki. Sementara Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 mengatakan bahwa segala kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan diselenggarakan atas dasar kekeluargaan, berkeadilan, berkesinambungan. Kenyataannya, silakan bapak-bapak bisa menilai sendiri. Hadirin rahimakumullah, apabila kita melihat keadaan sekarang, mari kita mulai dari diri masing-masing. Kita bisa saja menyalahkan orang lain, tapi kemampuan kita masing-masing mari kita optimalkan. Kita maksimalkan untuk bisa berbuat yang tadi diperintahkan oleh Allah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu wajib hukumnya. Mari tidak fardu kifayah untuk kita. Ta'muruna bil ma'ruf, mari kita mengajak-ajak ke arah kebaikan dan merangi, menghalau keburukan yang terjadi di sekeliling kita. Siapa? Saya. Hadirin rahimakumullah, karena acara ini masih lebih banyak, saya sudah dikasih batasan dengan gaya tentara potong leher untuk membawa acaranya sadis ini. Saya akan akhiri dengan permohonan maaf bahwa saya tidak membawakan acara pengajian halal bihalal karena saya yakin bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu sudah sering mendengar halal bihalal di mushola masing-masing, di masjid masing-masing dan di lingkungan masing-masing. Kesempatan ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya disusul pembacaan doa ya. Kami persilakan Bapak Asri Yatim. Ingat saya memimpin doa ini secara agama Islam
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamid, hamdan mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa takashfana wa ta'awudana wa ta'awudana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fi'atan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma salli alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwan minal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Salam, kami para purnawirawan TNI dan tokoh masyarakat yang hadir di sini bermohon kehadiratmu, lindungi dan selamatkanlah negara kesatuan Republik Indonesia dari mara bahaya dan malapetaka akibat kejahatan ulah tangan manusia. Berikanlah kepada kami jalan keluar, sesungguhnya Engkau Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan negara kami sebagai sasaran kejahatan, tempat maksiat dan kesyirikan yang mengundang murka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Qadir, anugerahkanlah kepada kami rakyat Indonesia pemimpin yang beriman, berjiwa kesatria, patriotis dan cinta tanah air, serta melindungi segenap rakyatnya, menjaga kedaulatan dan kebutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dari intervensi asing dan para pengkhianat bangsa. Ya Allah, ya Alim, Engkaulah yang membolak-balikkan hati. Bersihkanlah hati kami dan hati para pemimpin kami dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Ya Allah, ya Hadi, ilhamkanlah petunjuk kepada pemimpin kami. Tunjukilah mereka kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, dan jalan yang Engkau ridhoi, serta jauhkanlah mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Ya Rabb, anugerahkanlah kepada Presiden Prabowo Subianto kekuatan dan kesehatan agar beliau dapat menjalankan amanah rakyat untuk menyelamatkan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia menuju masa depan yang lebih baik dan bermartabat. Ya Allah, ya Mujib, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hanya kepada Engkaulah kami meminta, dan kepada Engkau kami memohon pertolongan. Amin, amin ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri Yatim dan juga Pak Amin Sahbudiono tadi. Amin doanya tadi ya. Sempat mendoakan Pak Prabowo sehat begitu ya. Amin, amin. Kita semua pasti mendoakan Pak Prabowo sehat ya. Jangan sampai berhalangan sakit ya. Yang sedang sakit ini bisa kita katakan sedang sakit. Makanya tepat kalau tadi ada disebut katanya mantan pemimpinnya lulusan kedokteran. Tepat sekali. Kita semua
punya gawe lah ini ya dalam acara ini, menggelar acara ini untuk memberi sambutan lah tuan rumahnya ya kepada Letjen Marinir Purnawirawan Soeharto. Kami persilahkan untuk menyampaikan sambutan. Jabatan terakhir beliau adalah Dirjen Kemenhan tahun 1999 hingga 2002. Silakan ini Pak Soeharto. Masih dalam suasana Idul Fitri, izinkan kami Purnawirawan TNI mohon maaf dan batin. Dan tadi sudah banyak sekali keterangan diberikan dari Pak Ahmad, dari Pak Amin dan lain-lain. Inilah yang tempat ini kita adakan sudah beberapa kali pindah. Saya nggak tahu kenapa Purnawirawan ditakuti sekali. Apa naik tangganya saya pasti lancar. Dan kita semua di atas umur 70. Jadi kami pindah-pindah seolah-olah itu rasa seperti kayak gerakannya kan tidak. Kami masih seperti yang lalu, kami masih seperti yang dulu, tidak berubah. Kami merupakan bagian dari rakyat. Oleh karenanya, kumpulnya di sini untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran. Tidak ada niat lain. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya menyampaikan terima kasih kepada yayasan ini yang sudah berkenan untuk memberikan tempatnya kami tempati untuk menyampaikan beberapa unek-unek kami yang saya katakan. Banyak tantangan pada waktu undangan disebarkan, pada waktu rundown daripada acara tersebut. Saya tidak tahu, karena yang tanda tangan di situ saya dan yang akan mendapat menyampaikan apa yang akan kami sampaikan itu oleh Pak Dato. Nggak ada niat kami untuk apa. Justru niat kami untuk supaya pemerintahan ini tetap lancar, tetap bisa berjalan dengan baik, walaupun adanya beberapa catatan. Saya ingin terbuka aja pada kesempatan ini. Pada waktu kita sampaikan pernyataan kita tentang sikap kita ke Prabowo Balai Istana, itu hambatannya bukan main. Bahkan pada waktu itu ada katanya 7 nomor 8 hapus. Ini saya nggak mengerti kok bisa begitu dan tidak bisa sampai kepada Presiden, sehingga kami sama-sama menuju ke Pak Tri Risma. Apa yang disampaikan? Wis harus berlaku terus. Saya masih ada orang di sana yang percaya pada saya. Sekdel di apa dokumen saya tidak tahu sekarang apakah itu sampai kepada. Pernyataan sikap kita itu tidak ada satupun yang bertentangan. Bahkan pernyataan sikap kita itu justru ingin memperkuat saudara kita Pak Prabowo, itu satu-satunya sama-sama kita antara
ingin memperkuat, ingin mempertegas agar supaya kami titipkan 8 poin. Tapi itu bukannya bagian daripada kita seolah-olah kayak berseberangan dengan pemerintah. Tidak. Itu adalah bagian daripada kita ingin meluruskan lagi. Tahun 98 kita juga berjuang. Kita tidak ingin menjatuhkan pemerintah, tidak. Justru kita melihat kedaulatan pada waktu itu akan. Apakah di sini anak-anakku yang dari BEM ada yang hadir? Ya, saya bukan mengajak mereka untuk hadir sini untuk demo atau tidak. Kita mengajak mereka ke sini untuk mendengarkan dari hati kami yang paling dalam para senior ini. Karena selama ini berkembang seolah-olah mengatakan mana itu TNI, kemana itu dia tidak. Inilah wujud kami ingin menyatakan bahwasanya kami tidak diam. Kami masih seperti yang lalu. Kami masih seperti tahun 96. Saya terharu pada waktu saya RSPAD check up. Di situ dokternya tanya, Pak, sakit apa? Enggak, saya enggak sakit. Kalau ada sakit ya sakit tua. Ternyata di situ kepala bagian sarafnya, fisioterapinya, jantung. Mereka menyatakan, Pak, kami yang dulu tahun 98, kami pendemo. Karena mereka sudah melakukan semua. Syukur. Nah inilah yang saya ingin sampaikan. Perkumpulan kita ini untuk menyampaikan bahwasanya kami masih seperti yang dulu. Kami tidak akan meninggalkan rakyat, kami tidak akan meninggalkan bangsa ini. Tapi manakala tidak akan menyimpang dari perjalanan kita, yang kami orang tua-tua ini yang sudah 70 tahun ke atas ingin cawe-cawe, tapi ini cawe-cawe yang jelek. Saya cawe-cawe kita agar kita kembali kepada realitas. Kami pada waktu itu juga merasa ada apa undang-undang dasar 45 di amandemen? Apanya yang salah? Saya kira tidak ada yang salah. Bahkan Bung Karno sekarang dia juga salah. Karena pada waktu pemilu yang pertama berapa puluh, bahkan mungkin lebih dari 100 partai itu adalah di luar amanah Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 tidak ada tidak ada satupun yang mengundang adanya partai. Sehingga kalau kita lihat Dewan Perwakilan Rakyat kita, Dewan Perwakilan Rakyat itu tidak seperti jadi Dewan Perwakilan Partai. Padahal kita tahu partai itu mana legal standingnya dari rakyat, tidak. Semua didirikan oleh mereka-mereka yang tajir dan kita tahu semua tujuan. Nah inilah yang ingin kami luruskan. Mari kita luruskan, mari kita kembalikan kedaulatan rakyat. Ini, jadi dalam usia kami senja ini, inilah keinginan kami untuk kita kembali kepada realita yang sebenarnya. Jangan pernah ada curiga kepada kami, tidak. Usia kami sudah uzur, usia kami sudah lanjut, tapi rasanya tidak ikhlas, tidak rela. Kalau pada waktu nanti kita
dunia yang fana ini kita melihat bahwasanya amanah dari para bangsa ini kita lihat itu maksudnya untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang benar. Belum pernah sekalipun itu diterapkan dengan baik. Kenapa sih kita tidak berani? Makanya kehadiran bapak-bapak di sini dan kehadiran para senior, saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Bahkan saya kemarin menyampaikan kepada panitia ini yang terdiri dari para perwirawan yang usianya di atas 60 semua. Kita tidak terima di gedung ini, tidak terima di gedung itu, nggak usah takut. Pakai apa yang disampaikan oleh orang Jawa. Lek wani yang jadi lek putih yang Jawa ini. Itu. Bahkan saya kemarin juga menyampaikan kepada panitia kecil. Itu pendaratan normal ini, ketika orang sadar mengatakan 3 hal yang dapat memenangkan pertempuran: keberanian, keberanian, dan keberanian. Saya hanya ingin mengajak semua. Saya ingin mengajak juga semua adik-adik kita yang masih di ABRI, maaf, bukan ABRI, di TNI, karena di sini tidak ada polisi. Saya khususkan ini untuk darat, laut, udara, karena ini unsur kombatan. Bagi saya, polisi non kombatan. Maaf, tidak akan maksudnya. Ini yang ingin saya sampaikan juga kepada para tokoh-tokoh masyarakat. Kami masih seperti yang dulu. Tahun 98, perjuangan kami bukan yang ingin menjatuhkan Pak Harto. Perjuangan kami adalah untuk menjaga kedaulatan. Tahun 97 saya berserta dengan komandan marinir yang saya kenal. Mangkai, Filipina, Korea Selatan, dan lain-lain. Kami ke Amerika. Dan saya melihat betapa hebatnya itu menunggu sandi kepada jenderal. Tolong jangan mendarat teman kami. Kami bisa mengurus diri kami sendiri. Di sana memang kuat sekali. Kemudian marinirnya minta tempat, wakil juga minta tempat. Itu yang saya sampaikan. Jadi biarkan kami berdiri sendiri, biarkan kami mengurusnya. Jangan mendarat. Karena kalau sampai mendarat, kedaulatan kita yang kita pertahankan. Ini. Jadi kita kumpul di sini bukan apa-apa. Kita hanya ingin menyampaikan unek-unek kita ingin menyampaikan bagaimana suara rakyat. Saya sangat berterima kasih di sini Pak Said Ibu datang yang mendampingi semua rakyat Banten untuk mempertahankan kedaulatan mereka. Manakala terjadi yang tidak kita hendaki di sana, insya Allah kami gunakan menyusun garda untuk membantu rakyat di sana. Saya kira mungkin ini yang ingin saya sampaikan. Saya sudah tahu dari panitia, kita sudah memperbanyak 8 usulan kita, 8 anggapan kita untuk dilakukan. Sebetulnya bukan 8, 9. Tapi karena yang ke-9 baru disusunkan, jadi tidak akan masuk, belum sempat kan masukkan di sini.
Saya tidak tahu dia apakah sudah dibuatkan kopi daripada usulan kita. Iya, semuanya tahu. Tidak ada yang salah dari keinginan kita. Terima kasih. Semoga Tuhan beserta kita dalam pertemuan ini maupun kegiatan kita. Dan juga saya terima kasih kepada banyak sekali teman-teman dari tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, yang ikut peduli dengan apa yang ingin kami sampaikan. Semoga ini ke depannya bisa memberikan pencerahan bagi kita semua apa yang harus kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Soeharto. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Pak Soeharto. Kata Pak Harto, jalan tangga aja susah kok ngadain acara ini, takut deh katanya. Karena ya hadirin Bapak Ibu, kita sempat harus pindah tempat ya. Kita bersyukur akhirnya bisa menyelenggarakan di tempat ini karena ya seperti itu. Seringkali susah kalau ngadain acara, banyak yang takut tadi itu ya. Ini tampaknya sudah hadir, ada Roy Suryo ini tadi. Pak, tunggu ceritanya Pak Roy. Ini terima kasih ya yang sudah dari Jogja. Tadi ada Roy Suryo dari Salvadila, ada emak-emaknya juga, Ibu Kurnia, tadi banyak ya yang hadir. Terima kasih yang sudah memperjuangkan sampai ke Jogja, jauh-jauh ke Jogja, ke Solo, karena itu untuk membuktikan kita bukan bangsa yang mentoleransi kepalsuan. Jadi memang perlu kita lebih dengar dari Roy Suryo. Tadi luar biasa Pak Soeharto ya. Meskipun usianya sudah 77 ya Pak ya. 70. Dan mayoritas di sini banyak yang usianya sudah 70 ke atas, tapi tidak apa-apa Pak. Orang tidak menjadi tua karena usia. Orang hanya menjadi tua karena berhenti berjuang dan menyerah pada nasibnya. Jadi ini semoga menginspirasi ya, karena terus terang saya malu waktu dihubungi Mbak Rahma jadi ini host Purnawirawan TNI. Waduh, nggak mungkin saya menolak Pak. Malu saya kalau menolak. Masa saya kalah ya? Yang sudah 70 tahun ke atas saja masih semangat, masa saya ogah-ogahan? Ya? Semoga jadi mungkin itu Pak yang ditakuti Pak ya. Semoga ini bisa memberi inspirasi. Meskipun naik tangga solid Pak ya, tapi ini memberi pesan keluar Pak ya. Terutama bagi yang jauh lebih muda, adik-adik mahasiswa dan semuanya ya. Terus berjuang begitu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Soeharto ya. Kalau ada yang mau menanyakan kemana TNI ABRI, mungkin ada ya suara-suara seperti itu ya. Kok begini? Kok sekarang begini? Gitu kan? Setidaknya sudah diwakili oleh Pak Soeharto berkali-kali tadi dijawab. Kami masih seperti yang dulu. Mudah-mudahan kita bisa berharap begitu ya Pak. Acara ini juga disiarkan di YouTube channel. Ada beberapa rekan-rekan YouTube channel. Salah satunya di YouTube channel saya, Realita TV. Alhamdulillah baru naik sudah 6.000 view lebih. Begitu ya. Ini menunjukkan animo masyarakat ya, keinginan masyarakat untuk mengikuti perkembangan nasib bangsa ini ya. Sebenarnya banyak yang ingin ikut berjuang begitu ya. Makanya ada emak-emak dan lain sebagainya. Pasti banyak suara-suara yang mengatakan, oh ngapain sih emak-emak ikut, udah urusin keluarganya aja gitu. Atau yang pensiun, ngapain sih pensiun, udahlah nikmatin sajalah ya hari tua gitu ya. Tapi bukan untuk itu kita hidup ya. Kalau hanya memikirkan diri sendiri kan, ya maaf, ya sama aja dengan monyet kali ya. Monyet juga ngurusin anak, nyusuin anak ya. Kita beda ya, kita ini khilafah di muka bumi, kita harus berjuang untuk menyelamatkan bangsa ini. Baik, dalam rangka yang berkaitan dengan tema kita hari ini, acara selanjutnya adalah
Jabatan terakhir beliau adalah Kepala Staf Angkatan Laut tahun 2005 hingga 2007. Kepada hadirin, kami persilakan untuk berdiri dan mengikuti ikrar kebangsaan. Mohon duduk dulu, mohon duduk. Saya tergelitik, Mbak, itu. Nah, saya minta update sedikit. Saya tergelitik untuk menyampaikan sesuatu yang perlu kita ketahui semuanya. Bung Karno mengatakan, jangan sekali tapi meninggalkan sejarah. Bangsa ini sebenarnya telah meninggalkan sejarah bangsanya sendiri. Ya. Makanya Pak Andri, Yusuf 111 sesungguhnya pada kisah-kisah lalu ada satu pelajaran bagi orang yang berpikir. Dan ingat, kita itu bangsa yang terdiri dari kumpulan bangsa-bangsa. Itu ada ayatnya Pak ya, Hijrah 13 ya. Nah, kalau kita pelajari, kita mencapai perjuangan merdeka itu diawali oleh perjuangan para agamawan. Kemudian tak berhasil, baru diteruskan oleh ilmuwan 1909. Dan kemudian TNI, rakyat yang bersatu untuk melawan penjajahan, dan itu jika gagal TNI. Baru kemudian Raja Sultan Mahmud dengan dukungan logistiknya, yang terakhir profesional. Nah, kalau kita baca sejarah sidang DPUKI, di sini terletak pembelakannya. Karena pada dasarnya para leluhur kita menggali landasan itu adalah landasan kebenaran bangsa sendiri. Apa itu? Pancasila. Pancasila itu adalah nilai-nilai kebenaran hasil interaksi ruang dan waktu. Dan itu dipakai oleh TNI sebagai zat amat daya pertama. Artinya TNI setiap perilaku dan tindakannya harus atas dasar kebenaran agama. Sila pertama. Sila kedua, perilaku dan tindakan TNI harus ada atas dasar kebenaran ilmu. Yang ketiga, perilaku dan tindakan TNI harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi bersama bersatu. Yang keempat, landasan TNI harus atas dasar kebenaran etika dan budaya bangsa. Yang kelima, harus atas dasar kebenaran profesi. Itulah yang dibebankan pada TNI. Maka oleh Pak Harto tadi singgung masalah kebenaran. Kita mencoba melaksanakan kebenaran tadi. Nah, kenapa kita berantakan? Karena kita sudah diintervensi oleh berbagai aksi. Sedangkan renungan, sejak kita merdeka, kita pakai jelas pendidikan. Itu bukan landasan kebenaran itu. Pernah nggak mencapai tujuan bernegara? Nah, tentu kita perlu membasiskan ini harus kita lakukan tidak dengan kreasi politik, tapi atas dasar kebenaran Pancasila.
Nah, oleh karena itu saya sangat terima kasih sekali pagi ini anak bangsa, TNI dan tokoh-tokoh ilmuwan, agama, Raja Sultan Niaga dan Profesor hadir kembali. Nah, kita sudah sangat tahu bahwa negara ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Untuk itu tanggung jawab kita untuk melakukan perjuangan menyelamatkan bangsa dan negara ini. Nah, oleh karena itu saya mohon sebelumnya berdiri. Nah, sebelumnya berdiri, kita ikrar kebangsaan. Ya. Supaya lebih mantap, maka tangan kita angkat ke atas. Oke, ikuti kata-kata saya. Kami bersumpah. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Silakan duduk kembali. Tentang ikrar kita kepada Pancasila. Selanjutnya kita juga akan masih banyak acara ya hari ini, karena ini kesempatan kita kumpul bersama. Apalagi tamu-tamu yang hadir di sini ini kelas berat semua ya. Ada Ustaz Khosin ini. Ya, pokoknya yang sudah nyaring bersuara, yang tidak kenal lelah untuk bersuara, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Dan juga para jenderal juga hadir hari ini, kami berikan kesempatan ya untuk maju juga ke depan untuk mengingatkan tadi itu ya, bahwa kami masih seperti yang dulu. Ini selanjutnya saya beri kesempatan kepada mantan Wakil Panglima ABRI Bapak Fahrul Razi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman purnawirawan, teman-teman tokoh-tokoh, teman-teman media, dan semua teman-teman, saya atas nama teman-teman juga mengucapkan terima kasih atas kedatangannya pada siang ini. Pagi-pagi tadi saya tanya Pak Harto, Pak, saya diminta menyampaikan sesuatu enggak, kata Pak Harto. Saya tenang-tenang aja. Tadi begitu bilang ke depan, Pak Harto bilang, Bapak ngomongkan apa aja Bapak suka ngomongkan.
kita minta waktu untuk ketemu Pak Prabowo pada tanggal 11 Februari yang lalu. Kita buat surat resmi untuk menyampaikan poin-poin ini, tapi sampai dengan saat ini belum ditanggapi. Pertanyaannya, apakah suratnya sudah sampai atau ada yang menyangkut di jalan untuk tidak sampai, bukan urusan kita. Tapi yang jelas sampai saat ini belum ada tanggapan. Salah satu poin yang ingin kami sampaikan, seandainya kita diterima oleh Pak Prabowo Subianto, ada yang ingin kami tanyakan, Pak, kenapa Bapak kok merasa utang budi dengan Pak Jokowi? Apa bukan sebaliknya, Pak? Beliau membantu Bapak cawe-cawe untuk menang, bukan karena dia sayang Bapak, Pak, bukan. Tapi karena dia mau titip anaknya untuk jadi wakil presiden. Jadi mestinya Bapak nggak utang budi ke beliau, beliau yang utang budi ke Bapak. Sehingga ingin kesampaikan tadi, Pak, lain kali nggak usah lah hormat-hormat banget, sedang-sedang aja lah Pak. Yang betul Pak Jokowi mengumpulkan keluarganya bersama-sama berteriak, hidup Prabowo, terima kasih Prabowo. Bukan sebaliknya Bapak yang disebut hidup Jokowi. Jadi kalau waktu itu kami diterima oleh Pak Prabowo, salah satu poin yang kami sampaikan itu. Jadi kalau Bapak memuji-muji beliau, nggak pantas Pak. Negara ini rusak karena ditinggalkan beliau. Dan Bapak yang berjasa pada beliau, bukan beliau berjasa pada Bapak. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, jelas, padat. Iya Pak ya. Kok ada orang nitip, tapi yang terima kasih yang dititipin. Baik, terima kasih ini Pak Fahru Rozi. Masih semangat semuanya ya? Masih banyak ini nanti ya. Acara selanjutnya saya beri kesempatan ini kepada mantan Kasal Marsikal Hanafi Asnan. Silakan. Mantan Kasal, maaf. Asli Kasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati koordinator pertemuan ini, koordinator Purnawirawan Prajurit TNI dan tokoh masyarakat. Terima kasih saya karena saya ikut diundang dan saya secara pribadi sangat bahagia sekali bisa hadir pada kesempatan ini. Jadi puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa sama-sama menikmati nikmatnya ini, nikmat Allah ini bisa bersama-sama berdoa. Saya juga seperti Pak Firman tadi, apa yang saya menjalankannya sudah lengkap tadi awalnya. Tapi saya hanya menyampaikan begini, di luar itu sudah banyak beredar berita, apakah itu benar atau tidak. Mungkin para hadirin juga mendengar bahwa Pak Prabowo itu hanya 2 tahun. Apakah itu sakit ataukah kesehatannya tidak bisa melanjutkan tugas sehingga akan diganti. Ada rumor lagi bahwa beliau umurnya tidak banyak, kan ngeri itu dong. Nah,
Dari sisi ini, saya ingin menyampaikan kepada para hadirin, karena saya dari TNI, memang saya belum pernah mendengar dari TNI, apalagi pimpinan, menyatakan bahwa melindungi Bapak Prabowo. Seperti dulu zaman Pak Harto lengser, itu Pak Wiranto ngomong keselamatan mantan presiden Abriani bertanggung jawab. Ini tidak ada sekarang. Meskipun rumor itu ada, betul apa tidak saya tidak tahu, tapi rumornya sudah nasional ya. Saya di kampung banyak dengar. Saya kebetulan dari Jogja dulu, dari Tanjung. Saya nyepi di Jogja ya. Masih dengar berita ya. Jadi sangat disayangkan kalau TNI tidak ada suaranya sama sekali. Sehingga dengan tidak ada suara TNI, nasir-nasir yang ingin berbuat sesuatu itu mungkin akan lebih percaya diri. Kami tetap mengharapkan TNI harus di belakang Bapak Prabowo. Bapak Prabowo. Apalagi kita ya, mudah-mudahan jelas lepas dari apa yang beliau lakukan, tapi beliau adalah presiden kita sekarang. Dan TNI akan menghormati jabatan. Saya tadi kemarin tanya, kenapa Parcok tidak ikut? Ternyata Parcok sudah dianggap oleh kita ya, di luar barisan. Hanya menyimpang dan dibiarkan saja. Jadi satunya kata sama tugasnya ada istilah polisi. Dia nggak bisa diajak Pak. Tapi sebaliknya. Ya, bapak-bapak ibu sudah paham sendiri lah bagaimana Parcok ini berkelakuan kiprah di Republik ini sekarang. Jadi intinya saya hanya berdoa supaya Pak Prabowo jangan satu lagi melangkah ini kesalahan bangsa dan negara ini. Lepaskanlah rasa terima kasih yang kembali tadi Pak Arif katakan. Lepaskanlah perasaan itu karena beliau adalah dipilih dan sudah diangkat menjadi presiden kita. Dan kita TNI, Purnawirawan khususnya ada di belakang beliau. Jangan takut. Mari sama-sama menghadapi hal yang kurang mengenakan. Dan langkah-langkahnya sudah kelihatan tidak menguntungkan bagi generasi kita sekarang. Demikian doa sekalian. Mohon maaf hanya sekilas saja dan mohon maaf apabila kami berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini mantan Kasau ya, Marsikal Hanafi Asnan. Baik, selanjutnya ini kami beri kesempatan kepada Bapak Purnomo Hidayat ini, Akabri 75, jabatan terakhir Direktur BAIS. Silahkan ini Pak Purnomo Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa bahwa kita semua baik purnawirawan maupun tokoh-tokoh masyarakat bisa kumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dalam rangka menatap keadaan bangsa ini ke depan. Kebetulan saya diminta oleh wanita untuk berbicara, dan kalau kita lihat tulisan di belakang saya,
silaturahmi purnawirawan prajurit. Sebagai prajurit tentunya kita tidak akan berhenti untuk berjuang sampai kita mendapatkan tembakan salju. Apapun yang terjadi, tadi senior sudah sampaikan, kita akan menjaga negara ini, menjaga keutuhan ini. Kitalah pemilik negeri ini. Kita bukan indekos di tempat ini. Kedua, kita juga ingin kebersamaan antara purnawirawan TNI dan tokoh-tokoh masyarakat. Kita tidak boleh lagi besar, tidak boleh. Sekarang ada upaya bagaimana memisahkan kekuatan antara TNI, purnawirawan dan rakyat. Tidak boleh terjadi. Kita pemilik negeri ini, kita harus pertahankan republik ini. Betul? Baik. Kebetulan panitia meminta saya berbicara tentang politik, keamanan dan pertahanan. Keamanan itu adalah hasil daripada keputusan politik. Selanjutnya akan mempengaruhi kepada pertahanan negara Republik Indonesia. Negara kita bukan negara agresi. Kita hanya mempertahankan wilayah kita dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada boleh orang mencaplok. Yang sekarang terjadi secara TSM terstruktur sistematis dan masif, usaha kita menjadi negara seperti Singapura. Baik, saya mencoba melihat kepada studi kasus saja karena waktu memang terbatas tentang apa yang terjadi di negara ini. Selama pemerintahan masa lalu sebelum Pak Prabowo, Pak Joko Widodo, banyak keputusan politik, banyak kepres dan impres yang menjadi bom waktu sampai detik ini dan sampai kapanpun sebelum selesai. Contoh soal masalah impres dan impres terhadap bantuan keluarga besar PKI. Saya menyayangkan kepada seorang presiden, Pak Jokowi waktu itu tidak melihat sejarah. Tidak ada orang Islam, tidak ada tokoh masyarakat yang membunuh PKI duluan, tidak ada. Ini banyak orang Jawa Timur nih, Ustaz Budiawan. Dan sekarang dibalik-balik, yang mendapat bantuan adalah orang-orang PKI. Korban-korban yang karena PKI tidak dapat apa-apa. Yang kedua, ada hal lagi yang sampai sekarang menjadi masalah di Republik ini. Keputusan pemerintah tentang proyek strategis nasional. Hak-hak rakyat tidak ada lagi yang diperhatikan. Contoh soal masalah PIK mau PIK 1 maupun 2. Kebetulan ini banyak teman-teman dari kita, Pak Ustaz Musinuddin, kita sering ketemu di lapangan dan yang lain. Mari kita lihat sejenak. Kok laut bisa dikapling jadi sertifikat itu di mana? Selanjutnya hasil reklamasi itu dijadikan tempat atau perumahan yang istimewa, yang besar, yang mewah. Presiden Prabowo sudah menyampaikan tidak boleh ada negara dalam negara, tidak boleh ada perumahan eksklusif. Yang sayangnya pelaksanaan di lapangan sepertinya Presiden Prabowo hanya teriak di tengah padang pasir. Betul? Baik. Yang sering di lapangan pasti menyatakan betul. Selanjutnya, masalah kedua, yang bertanggung jawab adalah seorang lurah, harus ganti 48 miliar. Di mana seorang lurah mampu membayar 48? Ini Ustaz Musinuddin ini, Kang teriak di lapangan. Aneh. Coba kita lihat
bagaimana apa yang dibuat di majalah Tempo dan apa pernyataan daripada orang-orang yang ada di sekeliling Pik 2. Mari kita dengarkan kita renungkan sebentar. Kita harus lihat bagaimana Singapura jatuh seperti sekarang. Yang ada di Pik 1 dan Pik 2 itu siapa? Kebijakan negara lain, kira-kira 400 juta rakyatnya harus keluar dari negaranya. Sebagian akan memilih republik ini. Nah, seandainya separuh saja masuk ke republik ini, ditambah dengan yang ada di sini, ditambah lagi dengan komprador bangsa ini. Karena komprador di bangsa ini masih tetap aja jalan sejak zaman Belanda. Berarti kekuatan akan satu-satu. Pada saatnya republik ini bukan pemilik negeri menjadi presiden. Mau tidak? Ya. Kalau tidak mau berjuang. Yang ketiga, masalah proyek strategis nasional kebanyakan adalah memberikan kerugian terhadap rakyat. Hak-hak rakyat tidak diperhatikan. Kalau kita suka belajar bahasa Indonesia yang sekolah, yang punya ijazah begitu, rakyat hanya menjadi pelengkap penderita. Ini nyata di lapangan. Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah seluruh yang menamakan dirinya bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya tentang situasi politik agama. Agama sekarang agama Islam carut marut, berseteru antara kita umat Islam. Pemerintah tidak hadir untuk menyelesaikan demi keutuhan negara. Tidak hadir. Harusnya pemerintah hadir. Masalah ekonomi, saya tidak tahu bagaimana hitungannya begitu. Jadi pendapatan negara 87,4% harus melalui pajak. Nah, sumber-sumber alam yang ada itu kemana? Jualan pasir itu kemana? Pasir itu tidak perlu ditanam, tidak perlu menyalin, tinggal disedot pakai belalai, selesai. Nah, selanjutnya ekonomi rakyat kita semakin sulit. Kesulitan ini saya mengkhawatirkan dan beberapa tokoh-tokoh baik senior saya maupun tokoh masyarakat mengkhawatirkan. Kalau keadaan ekonomi ini terus seperti ini, maka akan mempengaruhi kepada keamanan negara. Kalau terjadi keamanan negara tidak baik, maka akan mempengaruhi kepada pertahanan negara Republik Indonesia. Nah, tadi senior sudah sampaikan, kita berharap banyak kepada Presiden Prabowo untuk tidak ragu-ragu bertindak. Kami para purnawirawan, kami para masyarakat ini yang ada di sini juga semua siap untuk mendukung Prabowo. Tegaslah demi kepentingan bangsa dan negara. Tidak usah ragu-ragu, tidak usah takut. Keraguan ketakutan itu akan memperbesar kemampuan pihak lawan untuk berbuat untuk kita. Negara sudah tidak baik, dalam kondisi yang sangat tidak baik. Baik, sebagai akhir kata saya akan sampaikan sebuah lagu kepada Pak Prabowo. Moga-moga lagu ini walaupun sepotong diingat oleh siapapun pejabat negara ini. Jangan biarkan rakyat hidup sendiri. Betul? Kalau rakyat hidup sendiri, keputusan sendiri, tidak ada urusan orang lain. Dan kepada para tokoh masyarakat, kehadiran kami purnaweran dimanapun berada, terimalah kami sebagai anak bangsa. Prajurit tidak akan berhenti berjuang sampai dapat tembakan satu. Betul?
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Purnomo Hidayat, Angkatan AKAPRI 75. Saya baru lahir itu, Pak. Baik, kesempatan selanjutnya hadirin inilah Bapak Bastian Umar, jabatan terakhir staf ahli Gubernur Lemhanas. Silakan Bapak Bastian Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Wakil Panglima TNI, Wakil Panglima ABRI, Bang Fahrul, Pak Staf Angkatan Udara, Mas Hakas Biasnan, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Ahmad Subianto, tuan rumah Letnan Jenderal Soeharto, dan para senior sekalian dan para alim ulama yang saya hormati. Saya tidak bicara panjang lebar karena saya hanya dikasih waktu 5 menit. Saya hanya menanggapi masalah amandemen Undang-Undang Dasar 45. Lebih dari 20 tahun kita sudah berada mengikuti perkembangan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Saya lihat banyak sekali yang harus kita usulkan untuk segera dibenahi. Pertama, MPR tidak lagi lembaga tertinggi negara. Akibatnya pembangunan nasional sudah tidak terarah karena sudah tidak ada lagi garis besar haluan negara. Yang kedua, ketetapan MPR sudah tidak menggigit, terutama ketetapan MPRS nomor 25 tahun 66 tentang larangan komunis dan seluruh ajaran-ajarannya. Apalagi muncul keputusan Presiden tahun 2022 dan instruksi Presiden tahun 2023 di mana PKI sebagai korban dan negara wajib untuk memberi kompensasi. Ini sangat menyakitkan hati, sangat menyakitkan hati bangsa Indonesia. Bagaimana dengan keluarga-keluarga kita yang pahlawan revolusi? Enggak, ini agak sedikit emosi ya kita. Terus yang kedua, pemilihan pemimpin, presiden, wakil presiden, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Di sini terjadi NPWP, nomor biro, wani biro, sehingga akibatnya hanya orang-orang yang punya uang yang dapat mengusulkan diri menjadi kandidat, bukan orang-orang yang mempunyai program baik untuk negara ini. Begitu dia terpilih, apa yang terjadi? Mau tidak mau, dia akan mengembalikan segala biaya yang telah dia keluarkan. Disinilah munculnya koruptor. Yang ketiga tadi sudah disinggung Pak Amin, masalah sumber kekayaan alam. Sumber kekayaan alam kita sangat banyak, sangat kaya. Seharusnya kalau dikelola dengan benar, rakyat Indonesia yang 270 juta ini tidak perlu bayar pajak untuk mengisi APBN. Tapi karena pengelolaannya yang tidak jelas, akibat amandemen Undang-Undang Dasar, apa yang terjadi? Munculnya kaum oligarki. Nah, ini yang agak sedikit
Mungkin ini saran, tapi saran pribadi, bolehlah saya ikut nama saran forum Purnawirawan Prajurit TNI masalah rancangan undang-undang TNI dan rancangan undang-undang polisi. Kalau rancangan undang-undang TNI kita purnawirawan rasanya kita tidak ada masalah. Itu hanya masalah payung hukum aja yang selama ini belum ada. Tapi mungkin sedikit yang perlu kita kritisi supaya dalam pembinaan TNI ini tidak terjadi penumpukan. Karena saya dengar undang-undang yang sudah diketok tapi belum ditandatangani itu ada Pati Bintang 1 masa pensiunnya tambah 1 tahun, Pati Bintang 2 masa pensiunnya tambah 2 tahun, Pati Bintang 3 masa pensiunnya tambah 3 tahun, Pati Bintang 4 masa pensiun tambah 4 tahun. Kalau itu berlaku, sudah diberlakukan, maaf, saya ngambil contoh Kepala Staf Angkatan Laut. Kalau lihat dari tahun kelahirannya, pada bulan Juni 2025 dia sudah pensiun. Tapi kalau ini sudah diberlakukan, beliau akan pensiun ditambah 6 tahun lagi, Juni 2031. Ini mengakibatkan adik-adik yang di kolonel, yang di letnan kolonel jalan di tempat. Nah, ini perlu saya rasa kita ikut meminta bagaimana teknik pelaksanaannya pensiun ini. Yang kedua masalah Polri ASN. ASN berada di mana-mana. Padahal undang-undang Polri itu jelas. Kalau dia tidak bertugas di susun Polri, mungkin bapak-bapak lebih tahu pasal berapa. Saya nggak ngapal pasal. Dia harus mengundurkan diri. Tapi kenyataannya tidak. Nah, ini yang kita perlu sarankan kepada Bapak Presiden. Jadi intinya yang saya bicara sekitar 5 menit atau lebih sedikit ini, mungkin intinya kita berharap kepada Bapak Presiden segera kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Gimana, Pak? Tadi masalah pengelolaan sumber daya kekayaan alam. Banyak tenaga kerja asing, terutama tenaga kerja Cina, yang bahasa ini sampai hari ini tidak satu pun mereka pulang. Apa itu artinya? Padahal semua yang dia kerjakan di sini, tenaga kerja kita yang saat ini pengangguran bisa mengerjakan itu. Jadi kami menyarankan kalau kita setuju, juga tenaga kerja asing Cina secara bertahap dikembalikan, diganti dengan tenaga kerja kita yang boleh itu, bisa kan? Nah, semua yang akan kita sampaikan nanti, intinya nanti akan dibacakan oleh Mas Sunarko. Jadi itulah kita berkumpul di sini, bahwa kita Forum Purnawirawan Prajurit TNI tidak diam-diam aja melihat kondisi situasi yang telah Bapak-Bapak sampaikan tadi. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Allahu Akbar. Makasih. Baik, terima kasih Pak Bastian Umar. Ya. Baik, selanjutnya ini sudah mendekati jam 12 siang. Nah, nanti mungkin kalau azan break dulu aja ya. Tapi acara masih lanjut ya. Kita lanjutkan ya. Kita ingin kita beri kesempatan ya sekali lagi ya kepada tokoh masyarakat juga.
saya beri kesempatan Pak Said Didu ini. Silakan Pak Said Didu. Nanti ada Roy Suryo sama Pak Said Didu. Ya, silakan. Aduh, Bapak ini di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu kehormatan pada saya berikan kesempatan bicara di forum yang sangat terhormat, forum Purnawirawan TNI tanpa pangkat. Yang terbayang oleh saya terus adalah apabila sudah ketemu prajurit dan mantan prajurit TNI adalah teringat saya bahwa mereka adalah sabta margais dan selalu menggenggam sumpah prajurit. Itu yang di jalur normal, tapi ada juga yang di luar jalur normal. Ya, saya pikir dalam ruang ini jalur normal semua. Pada kesempatan ini sebenarnya saya ingin menggunakan untuk mengingatkan kepada Presiden Prabowo bahwa bangsa ini sangat mengharapkan Bapak memimpin bangsa ini di jalan yang benar. Ada 4 hal tanda yang kita harapkan bahwa beliau memimpin bangsa ini dengan jalan yang benar adalah: 1. Berhenti berselingkuh dengan Solo dan oligarki. Itu syarat pertama. Apabila perselingkuhan Solo dan oligarki dengan Presiden Prabowo berlanjut, maka bangsa ini bisa masuk ke jurang. Itu syarat yang kita ingatkan kepada Pak Prabowo. Hentikan perselingkuhan dengan Solo dan oligarki. Sangat clear. Bapak-bapak setuju? Saya pikir setuju. Kami semua masyarakat sipil dan purnawirawan TNI di jalur normal akan berada di balik belakang Bapak dan berada di depan Bapak untuk menyelamatkan bangsa ini apabila Bapak Presiden Prabowo menunjukkan bahwa dia betul-betul menjadi presiden tanpa perselingkuhan dengan Solo dan oligarki. Yang kedua, kayaknya agak tertutup saya di sini karena panggungnya ketinggian atau saya kependekan. Yang kedua adalah sudah sering sekali omong-omong tentang korupsi, tapi faktanya di lapangan tidak jalan. Itu yang kedua yang kita minta. Pak Prabowo berdirilah di depan betul-betul memberantas korupsi. Jangan hanya pidato, sudah cukup pidatonya. Kasus Pertamina tenggelam dan kami tidak bodoh, kami tahu siapa yang menenggelamkan kasus itu. Menyelesaikan pagar PIK 2 saja tidak bisa. Coba serahkan kepada bapak-bapak yang bintang 4 depan saya ini, selesai barang. Ya. Kasus yang menurut saya kecil, pagar laut di dekat Jakarta, nggak bisa diselesaikan. Nah, tunjukkanlah 2 saja yang kami Pak Prabowo. 1, bongkar korupsi Pertamina sampai biang keroknya. Yang kedua, selesaikan PIK 2. Kami menganggap bahwa Bapak sudah berhasil mencoba menyelesaikan korupsi. Yang ketiga, penegakan hukum. Penegakan hukum, coba bayangkan di depan mata kita, bagaimana kami bisa percaya bahwa Bapak bisa menegakkan hukum di tengah penyidik yang korupsi,
penuntut yang korupsi, hakim yang korupsi. Kalau Bapak nggak bisa membenahi ini, maka izinkan kami mengurangi kepercayaan bahwa Bapak bisa menegakkan. Sangat sederhana. Apakah Bapak bisa mengganti aparat-aparat hukum yang jelas-jelas sudah kesalahannya koruptor? Kalau Bapak belum bisa melakukan itu, kami menganggap bahwa Bapak masih ketakutan oleh oligarki dan Solo. Yang terakhir, yang keempat, kami berharap Bapak Presiden Prabowo betul-betul mengembalikan kembali sumber daya alam yang sudah diambil oleh oligarki, oleh asing dan asing di mana-mana. Kembalikan ke negara ini. Kami memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden sudah mencoba mengambil alih kelapa sawit 1,2 juta hektar. Yang saya dapat informasi ada 5 juta hektar kebun sawit yang ilegal. Bapak bisa bayangkan dari 17,5 juta hektar kebun kelapa sawit ternyata 5 juta hektar ilegal. Dan azan mungkin break dulu nih Pak, Bang Saidi dulu. Kita break dulu untuk mengikuti azan zuhur. Lanjutkan tadi, kami melihat Bapak Presiden Prabowo sudah mencoba untuk menata kembali pengolahan sumber daya alam dengan berani mengambil alih 1,2 juta hektar kebun kelapa sawit. Kami berharap ini dilanjutkan kepada pengambil alihan tambang. Karena perkiraan saya, kalau kebun kelapa sawit tadi pelanggarannya 30%, saya perkirakan tambang lebih besar dari itu. Lebih besar dari pelanggaran sawit. Sehingga saya berharap Presiden Prabowo tidak perlu terlalu takut terhadap kekurangan uang apabila sudah mengambil alih kebun sawit dan tambang. Itu pada dos. Tapi Bapak tahu persis kenapa Presiden kira-kira belum masuk sekarang? Karena pemain-pemain tambang ada di sekitar Presiden. Kita apa? Atau tujuan dari acara silaturahmi program TNI ini dengan masyarakat seperti apa? Kami pertama tujuan kami pada masyarakat bersama dengan anak-anak dari mahasiswa itu supaya dia tahu selama ini kan yang berkembang seolah-olah kemana TNI. Saya nggak pernah menyebutkan ABRI ya, sudah jelas polisi kita ada. Itulah makanya saya katakan tadi kami masih seperti yang dulu. 98 saya Islam kita nggak menjaga umpah. Kenapa ya? Atau paling konsekuen kalau di mata saya. Dia ingin pembangunan yang banyak. Dia bangun pabrik semen di mana-mana. Dia ingin swasembada pangan. Dia bangun pabrik pupuk di mana-mana. Tapi apa tidak? Sekarang narasi yang keluar itu seolah-olah dia kuasa 30 tahun. Saya kalau 30 tahun tidak dibentuk, mungkin kita robohnya, mungkin kita morat maritnya ini sudah jauh sebelumnya. Jadi kalau saya presiden yang istilahnya proving by doing gitu. Ya Pak Harto dibilang KKN, saya mau tanya anaknya jadi menteri atau jadi pejabat siapa? Ada cuma satu, Mbak Titi. Mbak Titi itu bukan karya dia, karya Mbak Titi sendiri, karena dia ketua, salah satu ketua Golkar, dan dia memang berhak. Terus katanya misalnya anaknya bisnis apa, di mana bisnis? Sekarang ini kita lihat nggak ada bisnis. Ya. Terus kalau toh misalnya bisnis, saya lebih setuju dia daripada oligarki sekarang. Ya. Oligarki sekarang semua modal banyak keluar,
Tapi zaman Pak Harto nggak ada istilahnya capital outflow itu nggak ada. Jadi kalau menurut saya itu yang terbaik. Bung Karno saja mengadakan pemilu pertama tahun 55 ya, berapa puluh partai. Padahal Undang-Undang Dasar 45 itu nggak ada partai. Makanya tadi saya pertanyakan, mana legal forming daripada rakyat itu partai? Nggak ada. Sekarang partai itu kerjasama dengan DPR. Jadi suaranya Purnawirawan ini untuk pemerintahan sekarang Prabowo ini seperti apa? Kita belain dia, Prabowo, tanpa anaknya Jokowi. Dia track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Belum ada. Kami tersinggung. Saya katakan, saya tim beberapa kali, anak saya nggak pernah lihat saya ke Aceh juga, saya jadi satgas dan pasar. Tahun 90 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Baru belum sampai umur 40 jauh. Saya suruh hormat dia. Nggak mau. Saya masuk AKABRI tahun 65. Tahun 65 saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, kasar. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya, Pak? Kami mendukung Prabowo asal tetap pada jalur. Jangan diperdulikan lagi itu Jokowi. Track recordnya juga untuk negara itu, keringatnya untuk negara itu. Ya kan, tapi kan Gibran salah satunya yang memberikan program makrorealisme seperti apa? Emang duitnya Gibran? Ini duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya kalah tuh siapa? Calon anu kita tuh. Salah. Yang calon presiden yang nomor 1 itu Anies Ganjar. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak ini, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia apa? Kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis, kita butuh pendidikan yang gratis, bener kan? Ini zamannya Bung Karno, SD yang sekarang lagi program. Lu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah sesko bareng. Waktu di tim bareng sama dia. Bareng sama si Nato. Ya, sekarang program tetap ya di belakang Pak Prabowo ya, asalkan lurus. Asalkan buang jauh-jauh tuh pengaruhnya Jokowi. Oke, ada lagi. Pak soal MBG tanggapan soal makan gratis di program Prabowo Gibran. Kalau saya lebih cenderung tata pendidikan itu dulu daripada makan gratis dulu. Tugas dari orang tua. Ya. Saya juga dulu makan orang tua saya cari makan. Tidak usah itu ngolor kepada rakyat yang tidak semestinya. Kalau ngolor, pemerintah itu akan didukung oleh rakyat. Sekolah gratis dan kesehatan gratis. Udah, dia akan dibelain siapapun.
Kalau saya macam-macam berpikir macam-macam. Kemudian sekolah gratis dan kesehatan gratis. Ya, setuju kan kalian? Setuju. Itu terkait dengan kan kita bagaimana prajurit juga menyikapi soal pengesahan revisi ini yang belakangan ini mendapat polemik dan juga penolakan dari publik, katanya bakal mencoba kembali fungsi APRI di Apa itu? undang-undang TNI ya. Begini ya, saya pada waktu saya Irjen Dephan, lupa saya tahun 2021 atau 2020. Tiba-tiba Polri itu datang ke kantor. Saya masih Irjen Dephan. Dia membawa rancangan undang-undang Polri. Ada apa? Ini rupanya buat. Dan dia langsung ke DPR. DPR diterima langsung. Karena apa? Karena itu tadi saya bilang, DPR itu bukan perwakilan rakyat yang paham. Habis itu DPR memberitahukan kepada waktu itu sekjennya Pak Joni Lumintang, saya Irjen. Dia tanya, Mas, tadi kita juga tuh paparan rencana undang-undang TNI. Nggak usah. Harusnya undang-undang TNI dan undang-undang polisi indahnya, eloknya sesudah undang-undang keamanan nasional ada. Undang-undang keamanan nasional belum ada, tiba-tiba. Apa artinya? Artinya sekarang kita lihat. Itu dia jadi senjatanya Jokowi. Nggak bisa. Terus ada usulan kembalikan Polri ke Mabes TNI. Enggak, saya nggak mau. Justru itu yang merusak. Kenapa saya bilang? Dia jadi merasa seperti kombatan. Dia bukan kombatan. Tahu kombatan tempur. Pasukan negara. Dia bukan. Dia ASN. Sekarang karena dia merasa pangkat juga gitu. Pangkat jenderal sama kan kita suruh patuhnya. Enggak. Di Amerika itu banyak bintang 4 polisi banyak. Di tiap negara bagian kepalanya bintang 4, tapi tidak pernah dikatakan jenderal. Jenderal itu adalah pangkat pada kombatan. Dia bukan kombatan. Jadi kalau menurut saya boleh aja dia mau pakai bintang 1000 kan, nggak ada masalah. Tapi jangan istilahkan jenderal. Karena jenderal itu pangkat daripada kombatan. Dia bukan kombatan. Itu yang membuat akhirnya sekarang saya juga heran. Brimob pakai senjatanya kombatan. Mau nembak siapa? Senjata Thomas. Waktu itu pernah saya dengar juga dia mau beli kapal. Dan saya tahu tujuannya. Dia ingin menyiapkan supaya apa itu? Dipegang dia. Apa? Jaga pantai apa? Kita yang salah itu. Kita juga yang salah, DPR. Dipisahkan keamanan dan polisi, pertahanan dan di dalam keamanan itu ada pertahanan. Mana bisa kita aman kalau kita nggak ada pertahanan? Kita bisa aman kalau kita tidak ada. Jadi jangan dipisahkan. Ini yang saya lihat jeleknya. Kalau kita pelajari sendiri ya, kelihatannya kurang meyakinkan. Ya, kurang meyakinkan. Oleh karena itu 98 itu perlu terulang. Ya, dengan terulangnya itu maka dibongkar semuanya. Sistem diganti dengan sistem Pancasila. Nah, sistem Pancasila itu yang duduk situ adalah tokoh-tokoh potensi bangsa, agamawan, ilmuwan, TNI, Raja Sultan dan Kopsenam. Itu harus duduk sana. Dan itu harus datang dari masing-masing wilayah. Ya, bukan kita nggak perlu partai. Ya, menghancurkan negara kan partai itu.
Dan kan itu ke depan di dalam Undang-Undang Dasar 45 ini kan juga nggak ada waktu, kan? Makanya sejarah itu penting. Kenapa kita dikorak-korendahkan? Karena negara kita kaya. Kalau kita anggap sebagai bola, kita isi pasir, kita putar pada kecepatan tinggi, maka pasir akan terkumpul pada titik terluar. Artinya mineral itu ada di sini, antara 0 derajat 15 utara selatan. Nah itu sudah diketahui oleh mereka. Sehingga untuk bagaimana bisa mengambil mineral, maka salah satu sistem yang harus diintervensi. Berarti untuk kembalinya Undang-Undang 45 asli harus perlu itu diperjuangkan. Harus diperjuangkan, nggak bisa kalau kita mendengarkan ini. Sudah semuanya sudah tersandra, ya semuanya tersandra. Saya kira terkait dengan kedilemaan Pak Prabowo ini, ucapan terima kasih karena sudah dijadikan presiden terhadap Pak Jokowi ini seperti apa pandangannya untuk prajurit TNI sendiri? Itu nggak boleh. Ternyata nggak boleh, dia harus tahu. Ya tadi saya sampaikan Sabta Marga itu intinya bahwa perilaku tindak tanduknya harus atas dasar kebenaran agama yang pertama, ya. Yang kedua harus atas dasar kebenaran ilmu, ya. Yang ketiga harus atas dasar kebenaran membangun persatuan kesatuan. Yang keempat harus atas dasar etika dan budaya bangsa. Yang kelima harus atas dasar kebenaran profesi, gitu. Pak Jenderal, ini tadi terkait ada penyampaian dari narasumber lainnya bahwa nanti untuk forum Purnawirawan TNI ini ada rencana untuk bertemu dengan Pak Prabowo walaupun masih banyak kendala. Kira-kira 8 usulan itu boleh nggak kalau memang ada yang disampaikan? Jadi kalau pengalaman kita alami, surat sudah diajukan, tapi kan tidak dijawab-jawab. Ya, ini pertanyaan kenapa nggak dijawab? Ya, tentu ada sesuatu yang nggak tepat kan gitu ya. Itu orang-orang seperti itu. Garis besarnya usulan itu apa aja? Saya enggak. Oh enggak, siap. Oke, terima kasih. Nama lengkap Pak Jenderal, nama lengkap Pak. Maaf. Ya. Laksamana Selamat Subianto ya. Mantan Kasal. Siap. Harapan dari Purnawirawan sendiri ke depannya seperti apa Pak Jenderal? Ya. Kedepannya, saya berharap para purnawirawan bersatu untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Nggak bisa kalau hanya melalui partai, karena partai itu sebenarnya konsep kekuasaan. Untuk bisa berkuasa maka dia harus kuat. Untuk bisa kuat maka harus membangun kekuatan. Makanya di dalam kepartaian korupsi jangan dianggap biasa saja. Betul. Siap. Terima kasih. Boleh minta Pak Jenderal. Pada dasarnya Purnawirawan TNI itu mendukung penuh Pak Prabowo untuk bisa memimpin Indonesia dengan sebaik-baiknya. Satu, memang kita harus akui beliau kan yang terpilih sebagai presiden Atlantik. Kemudian kedua, beliau purnawirawan dan kami sama-sama bertugas dengan beliau. Pada masa-masa lalu beliau menunjukkan prestasi yang sangat baik. Saya kira pada kesempatan ini beliau sudah maju calon presiden kan sudah 2 kali. Sekali sebagai wapres ya. Dan sekarang kesempatan beliau menunjukkan bahwa saya betul-betul melakukan tugas saya dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh lagi ada bayang-bayang orang lain gitu di situ. Pemimpin beliau, hanya beliau tunggal pemimpin Indonesia saat ini, nggak ada yang lain. Jadi kita dorong beliau untuk melakukan tugas dengan sebaik mungkin. Tadi saya singgung, beliau memuji-muji Pak Jokowi, salah. Pak Jokowi nggak berjasa kepada beliau, beliau yang berjasa kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi membantu beliau, katakanlah beliau cawe-cawe ya, membantu Pak Prabowo. Bukan karena sayang Prabowo, tapi karena dia meniti anaknya. Jadi kembali saya bilang, lakukan tugas Bapak dengan sebaik-baiknya. Sebagai Bapak, sebagai Presiden terpilih, tidak usah ada bayang-bayang orang lain di dalam pemerintahan Bapak. Itu aja yang kita bisa. Dan TNI, Purnawirawan TNI dengan bulat akan mendukung beliau. Gitu. Terkait dengan usulan untuk pertemuan dengan Pak Prabowo, tadi disampaikan oleh Pak Jenderal. Ada 8 usulan itu apa aja boleh? Iya, nanti itu dibacakan. Oh, itu masih nanti. rahasia. Kira-kira gimana tanggapannya? Selama ini kan banyak kendala. Enggak, kita mengajukan tapi belum ada tanggapan untuk diterima. Tapi buat kita kan nggak masalah. Mungkin beliau belum punya waktu, nggak apa-apa. Tapi nanti akan dibacakan poin-poinnya.
Oh, dipakai sama ibunya nanti ya. Oke, harapannya terakhir Pak, harapannya. Harapan saya ya beliau maju memimpin Indonesia selaku beliau pribadi, bukan dengan bayang-bayang Solo dan lain sebagainya. Ya. Siap, terima kasih Pak Jenderal. Terima kasih. Alhamdulillah kita Ya hadirin Bapak Ibu, acara ini kembali. di mana acara ini menghadirkan tokoh-tokoh senior TNI yang memang sudah lama bersahabat sama kita. Pernyataan sikap Saya gitu ya. selaku sekjen Kita dengarkan dulu nih cerita mengapresiasi acara ini dan kita memang harus bagaimana mencari langkah agar Pak Prabowo tidak tersandra di dalam lingkaran dari para partai. Karena kalau kita nggak mengambil langkah itu, bisa 5 tahun ke depan Pak Prabowo tetap tersandra. Jujur aja kita tadi sudah sampaikan dengan mantan-mantan kepala staf, mereka sudah setuju. Dan saya lagi mendalami kasus ijazah palsunya Pak Kita sudah mencoba ketemu dengan pejabat yang mantan bintang 3, dia seorang wamen, dia memberikan sinyal kepada saya, kasus ijazah itu jangan sektor, karena ini memang salah satu trik ya untuk mengalihkan alibi sehingga substansi hukum dia yang khususnya masalah utang banyak, yang masalah politik jelas, nah itu nggak disentuh. Nah, jadi kita jangan terpancing di jasa palsu. Tapi kalau kawan-kawan ini tidak, ya silakan aja monggo, itu hak mereka. Kira-kira dari saya selaku Sekjen Forum Bela Negara, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Harapannya. Harapan saya memang kita berharap agar Pak Prabowo ini lepas dari sandra daripada Pak Jokowi sehingga pemerintah ini berjalan. Kita menginginkan negara ini maju, damai, rakyat aman, perut kenyang. Yang sampai yang terjadi sekarang ini. Sebab jujur, kita sangat miris Pak kondisi saat itu. Di mana defisit anggaran kita besar-besaran, APBN dihantam lagi dunia, perang dagang dunia, yang membuat pemerintah itu susah mengambil langkah tentang ekonomi ini. Dan ini krusial Pak. Sebab kalau perut rakyat banyak yang nggak makan, perut rakyat banyak kosong, kita takutnya revolusi sosial itu. Ini yang harus kita cegah. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkapnya Pak? Nama lengkap? Saya Taufik. Sebagai Sekjen Forum Bela Negara. Forum Bela Negara ya. Kita di bawah Kementerian Pertahanan, kantor kita di Unhan, di Gedung 4. Siap. Di Salemba. Nomor WA-nya?